Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus di diaspora pandemi, apa kabar? Semoga berkat Tuhan senantiasa ada. Suatu hari putra kami mengomeli dan memarahi anaknya karena memang anaknya tersebut selalu bergerak, lari, lompat, cerewet, naik ke meja, dan lain-lainnya. Tapi tidak lama terdengar apa yang dinyanyikannya. Tanganku nggak bisa diam, mulutku nggak bisa diam, kakiku nggak bisa diam, upamu dimarahin sama papa. Hai Bapak, apa memang hak marah ada padamu? Di dalam 1 Timotius 3 ayat 3 dikemukakan seharusnya seorang ayah bukan pemarah tapi peramah. Ada lagu dari Ambon yang syairnya pasti saudara mengenalnya. Ayo mama, jangan memarah beta, dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda sudah biasa. Tapi sio mama, apa mama punya hak prerogatif untuk marah pada putrinya yang dicium tangannya? Beberapa hari, yaitu tanggal 2 Juli yang lalu, ada anggota DPR marah dan mengusir direksi atau utusan BUMN yang katanya kaku sikapnya. Ketika ini diviralkan, ada pertanyaan apakah tindakan marah dan mengusir termasuk hak prerogatif anggota Dewan yang mulia. Di Amsal 5 ayat 1 memang tertulis, perkataan yang pedas mendatangkan kemarahan. Lalu beberapa hari yang lalu ada sidang kabinet tertutup dan Bapak Presiden mengungkapkan kemarahannya pada menterinya. Lalu ada staf khusus mohon izin dan Bapak Presiden mengizinkan bagian marah itu diviralkan. Dalam Amsal 19 ayat 12 memang dikemukakan kemarahan raja, ya saat ini presiden, adalah raungan singa muda. Saat ini ketika wabah COVID-19 masih belum terkendali, kita sudah harus bersiap-siap memasuki era normal baru. Apakah sebagai orang beriman kita cekatan menyambut harapan yang diwarnai juga oleh aturan, beban, dan tantangan-tantangan baru? Atau kita lebih terampil lagi saat ini untuk mengungkapkan banyak bagian yang diwarnai kemarahan? Saudara kekasih Kristus, dalam Mazmur 102 ayat 11 dan Mika 7 ayat 9 dinyatakan ada Allah yang marah. Di Markus 3 ayat 5 dan Markus 10 ayat 14 juga mengungkapkan ada Tuhan dan Tuhan Yesus yang marah. Juga di Yeremia 10 ayat 10 dan Nahum 1 ayat 6 dicatatkan kegeraman Allah. Sedikit, tapi jangan lega dulu karena hanya sedikit catatan dan kemarahan tentang kegeraman Tuhan. Di bagian lain ada 70 ayat di PL dan 30 di PB tentang Allah yang marah besar atau murka. Tuhan Allah murka karena orang tidak berhenti melanggar kehendak Tuhan, berdosa, berkhianat. Kalau marahnya sang ayah bisa menjewer,
si ibu bisa mengomel dan menggerutui putrinya, sang DPR bisa mengusir, Pak Presiden bisa memecat. Apa yang Tuhan lakukan apabila Tuhan murka? Kita teringat peristiwa air bah di zaman Nuh, kekacauan bahasa saat Menara Babel, dan api hujan batu api di Sodom dan Gomora. Dan Yeremia 10 ayat 10 mengatakan, bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Begitu menakutkan. Tapi syukurlah bahwa ada lebih dari 450 ayat firman Tuhan, di antaranya Yohanes 3 ayat 16 yang memastikan bahwa kasih Tuhan bisa menggusur, menghapuskan segala kemarahan, kegeraman, kemurkaan Tuhan. Ya, ada pelangi kasih yang menjadi tanda janji yang teguh tentang penyelamatan. Lalu apa yang menyatakan kesiapan kita mendengar kasih yang meniadakan, menghapuskan segala murka itu? Adakah juga orang beriman yang mampu menghilangkan kesalnya, geramnya, marahnya di kehidupan yang berat ini? Meskipun kalau sampai marah sekalipun, hendaknya kita tidak melengkapinya dengan melakukan kejahatan. Apa ada hikmat Tuhan yang nyata dalam kelanjutan hidup kita? Jemaat kekasih Tuhan, mestinya umat Tuhan siap menapaki jalan hidup di normal baru dan mengisinya dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan.